"Kenapa kamu harus bingung?" tanya Hari. "Ya pasti dong Pak. Kenapa sih Bapak tidak bilang saja? Tolong jangan secepat ini Pak. Saya belum siap," jawab Putri dengan memandang wajah Hari dengan serius. "Saya tidak bisa membantah ataupun melawan keinginan mereka untuk mempercepat acara pernikahan kita," ucap Hari. "Hah? Ternyata Bapak lemah ya? Di balik sifat Bapak yang kejam dan seenaknya memperlakukan orang seperti hewan, dan ternyata Bapak lemah di depan orang tua Bapak," balas Putri tidak menyangka. "Berani sekali kau bicara seperti itu dengan saya, hah?" ucap Hari, dan ia pun langsung memegang tangan Putri dengan kerasnya, sampai-sampai Putri pun kesakitan. "Jika kau tidak ingin diperlakukan seperti ini sama saya, tolong jangan kau katakan orang tua saya begitu sama saya. Saya tidak suka. Saya melakukan itu karena saya sayang sama mereka. Dan ini semua salahmu juga, yang beraninya mencari masalah dengan saya. Dan inilah akibatnya jika ada yang berani cari masalah dengan saya," lanjutnya. Dan setelah itu Hari pun langsung melepaskan tangan Putri dengan kasarnya. Putri pun terdiam sembari meredakan rasa sakit di tangannya. "Tapi saya tidak bisa untuk menikah secepat ini. Dan saya belum siap Pak. Bapak bisa kan bilang sama orang tua Bapak untuk menundanya, atau tidak bulan depan saja, sampai saya sudah siap Pak," balas Putri. "Tidak bisa. Saya tidak mungkin untuk bilang seperti itu sama orang tua saya," ucap Hari. "Lagi pula kau juga sudah mengatakan iya kan pada mereka. Jadi saya tidak bisa melakukan itu," lanjutnya. Putri pun langsung terdiam. Dia pun sadar jika dialah yang salah. Kenapa waktu itu ia menyetujuinya kepada orang tuanya Hari bahwa acara pernikahan mereka diadakan minggu depan. Dan air matanya pun mulai mengalir. Dan Hari pun melihat itu, melihat Putri yang menangis. Hari pun tak tega. Ia pun mencoba untuk menenangkan Putri. "Udah, jangan nangis ya," ucap Hari. Lalu ia pun mendekati Putri. "Kau tidak perlu begini. Mungkin ini sudah takdirmu untuk menikah secepat ini. Dan saya tidak mungkin melawan apa yang sudah orang tua saya lakukan. Dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan saya," lanjutnya sembari merangkul Putri. Putri pun mulai menangis dan langsung bersandar di dalam rangkulan Hari. "Sudah, kau tidak perlu bingung. Saya ada di sini buat kamu," ucap Hari sembari mengusap-usap rambutnya. "Saya juga merasakan apa yang kau rasakan. Saya juga belum siap untuk menikah. Kita ini sama-sama belum siap. Tapi gimana lagi?" lanjut Hari. "Tapi kamu tenang saja. Saya akan selalu ada buat kamu ya." Putri pun tersenyum lega saat Hari bilang seperti itu kepadanya. Dan Randa pun sejak tadi terus saja memperhatikan mereka berdua dari kaca depannya. Ia heran, kenapa sekarang bosnya itu sedikit berubah. Tidak lagi kasar, dan biasanya juga mereka pasti saja bertengkar kalau mereka bertemu. Tapi saat ini yang ia lihat itu tidaklah seperti biasanya. Tumben banget mereka aman dan damai. Biasanya mereka bertengkar mulu kalau udah ketemu. Gak ada tuh akur-akurnya. Tapi hari ini yang aku lihat itu sangat berbeda. Mereka peluk-pelukan, ucap Randa pelan. "Ya udahlah, aku bersyukur kok kalau memang bos bisa berubah karena Putri. Aku bahagia," lanjutnya. Dan Randa pun langsung fokus kembali menyetir mobil. Sementara itu Putri pun masih berada di dalam rangkulan Hari. "Terima kasih ya Pak, udah mau selalu ada buat saya," ucap Putri sembari tersenyum. "Iya, sama-sama," balas Hari. Lalu ia pun langsung mengeluarkan Putri dari rangkulannya dan menghadapkan tubuh Putri ke arahnya. Lalu ia pun langsung mendaratkan bibirnya di bibir Putri. Dan ia pun langsung melumat bibir Putri dengan lembutnya tanpa ada penolakan dari Putri. Mereka pun sama-sama menikmatinya hingga sampai di tujuan rumah Putri. Dan kini mereka sudah ada di depan rumah Putri. Namun mereka belum turun dari mobil. Dan Randa pun mencoba untuk memberhentikan mereka ciuman. "Untuk yang duduk di belakang, tolong hentikan dulu ciumannya," ucap Randa. "Kita sudah sampai." Mereka pun tersadar saat mendengar apa yang dikatakan oleh Randa. Dan mereka pun saling melepaskan ciuman mereka. Dan Putri pun langsung turun dari mobil tanpa melihat ke arah Hari. Begitupun dengan Hari yang tidak melihat Putri. Ia hanya melihat ke sisi kanan jendela mobil. "Pak,
makasih ya udah mengantar saya, ucap Putri pada Randa. Iya sama-sama, balas Randa tersenyum. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya, lanjut Randa. Baik pak, ucap Putri lagi. Hati-hati ya pak di jalan. Iya, kalau gitu saya pergi dulu, balas Randa tersenyum. Lalu ia pun langsung menjalankan mobilnya dari rumah Putri. Dan Putri pun langsung beranjak masuk ke dalam rumahnya. Dan kini ia pun sudah berada di dalam kamarnya. Kamar Putri. Ia pun kini sudah duduk di ranjangnya sembari melamun. Pikirannya kosong, diam saja. Tidak ada sedikit pun mengeluarkan suaranya. Sampai-sampai ibunya datang dan memanggilnya saja ia tidak tahu dan tidak mendengarnya.